Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita bakal melanjutin materi di bab 1, ya. Sekarang kalian bisa buka LKS halaman 4 untuk mata pelajaran IPA ya. Udah dibuka LKS-nya? Udah siap? Sebelum kita belajar, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat diterima dengan mudah. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Udah dibuka LKS-nya. Kemarin kan kita udah singgung mengenai gerak benda dan makhluk hidup di sekitar. Sekarang kita ngomongin gerak benda dulu nih. Bagaimana benda itu bergerak, terus juga apa yang mempengaruhi benda itu bergerak. Kalian udah tahu kan pengertian gerak itu sendiri? Baca nih. Gerak pada benda merupakan suatu perubahan tempat kedudukan. Kemarin pun saya udah bilang, ada perubahan kedudukan, ada perubahan posisi, itu dari posisi awal atau dari kedudukan awal. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat gambar di sebelahnya. Gambar di sebelahnya itu ada garis putus-putus dan garis lurus ya. Nah, kita baca yang garis putus-putus. Di sini kan ada keterangannya. Itu tuh adalah jarak. Garis putus-putus ini kita ibaratkan jarak. Pengertiannya apa? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Artinya jarak itu merupakan panjang lintasan nih, panjang lintasan. Kalian lihat gambarnya ya. Panjang lintasan dalam waktu tertentu. Pasti kalau misalnya kita melewati suatu lintasan, kita membutuhkan waktu kan? Waktunya tergantung. Kalau yang kemarin udah dibahas, semakin cepat kita berjalan atau bergerak, benda itu bergerak, maka jaraknya itu semakin, maksud ibu, waktunya itu semakin sedikit. Kayak gitu. Jadi jarak ini panjang lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu ada perpindahan. Perpindahan itu yang ada garis lurusnya. Ini ada ibaratkan titik awal atau misalnya ini stasiun, kita ibaratkan ya, stasiun Citayam yang kemarin. Terus berakhir di stasiun Bogor. Ya. Adapun perpindahan menunjukkan seberapa jauh benda tersebut berpindah dari titik acuan atau dari titik awal tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Kalau yang jarak tadi memperhatikan lintasannya, dihitung nih jarak nih lintasannya. Makanya dia berkelok-kelok gini nih. Kalau misalnya perpindahan, dia tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi dia ini ditarik garis lurus. Misalnya kalau jarak itu, kalau perpindahan itu ya, misalnya di kehidupan sehari-hari, pada saat kalian nih atau saya berjalan dari rumah ya, dari rumah mau ke sekolah, dari rumah mau ke sekolah. Habis itu kemudian kembali lagi nih ke rumah. Berarti perpindahannya berapa? Berarti perpindahannya 0. Kan dia tidak mengalami perpindahan. Yang tadinya di rumah balik lagi ke rumah. Ya kan? Ngerti gak? Misalnya dari titik A, ya, misalnya dari Istiqomah ke Bulak Timur, dari Istiqomah ke Bulak Timur, balik lagi nih ke Istiqomah. Perpindahannya berapa kira-kira? Berapa meter? 0. Kenapa? Karena kan dia tidak mengalami perpindahan. Karena akhirnya pun dia tetap di istiqomah atau di titik awal. Beda lagi kalau misalnya jarak. Misalnya kalian disuruh ngitung jarak dari titik A ke
ke titik B, terus dari titik B ke titik C, itu kira-kira jaraknya berapa? Itu dihitung keseluruhannya. Misalnya, ibaratnya kalian dari Istiqomah ke Bulak Timur misalnya nih ya 20 meter misalnya. Habis itu dari Bulak Timur mau balik lagi nih ke Istiqomah. Jaraknya kan sama 20 meter juga. Nah, kita disuruh ngitung kira-kira jarak bolak-balik itu berapa? 20 ditambah 20 sama dengan 40 meter. Berarti kita jarak yang ditempuhnya 40 meter. Kalau perpindahan, karena tadi dia dari Istiqomah ke Bulak Timur terus ke Istiqomah lagi, maka perpindahannya itu 0. Ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf, untuk pembelajaran kita belum bisa menggunakan papan tulis ya. Jadi kalian bisa catat di buku tulis masing-masing. Itu contoh sederhananya aja. Untuk contoh soalnya nanti bakal Ibu buatkan biar lebih paham lagi ya. Itu mengenai jarak dan perpindahan. Ingat lagi kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Singkatnya gitu. Panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan, seberapa jauh sih benda tersebut berpindah, seberapa jauh? Ya. Oke. Di sini ada rumus kecepatan dan kelajuan. Ini dilewat dulu aja ya. Ini nanti kita bahas sendiri. Nah, di pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke gerak lurus. Jadi ini teorinya dulu, nanti baru ke hitungannya atau fisikanya. Karena ini IPA-nya IPA fisika dulu. Masuk ke gerak lurus. Masih di halaman 4. Gerak lurus adalah suatu gerakan yang mempunyai lintasan berupa garis lurus. Ya kita udah tahu sendiri lah ya, gerak lurus artinya dia bergeraknya lurus. Lintasannya lurus. Ternyata gerak lurus ini dibedakan menjadi 2. Ingat, ada 2 gerak lurus. Kalian bayanginnya gerak lurus ya. Gerak lurus ini ada 2. Ada yang gerak lurus beraturan. Artinya apa? Artinya gerak suatu benda yang lintasan dan gerak lintasannya lurus, geraknya lurus dan kecepatannya itu tetap. Baca di sini. Gerak lurus beraturan artinya GLB atau disingkat GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus yang terjadi pada selang waktu yang sama. Jadi selama dia bergerak lurus itu lintasannya lurus dan waktunya pun sama, kecepatannya sama. Contohnya apa? Contohnya itu kereta api. Ya, kereta api itu bergerak lurus dan kecepatannya tetap atau kecepatannya sama. Terus apalagi? Mobil berjalan dengan kecepatan tetap. Misalnya ketika kita menggunakan mobil dengan kecepatan yang tetap, tentunya dengan lintasan yang lurus, itu masuk ke dalam gerak lurus beraturan. Contoh lain, misalnya air sungai. Air sungai pun masuk ke dalam gerak lurus beraturan. Di sini contohnya nggak ada ya, kalian bisa tulis nih di LKS-nya, nggak apa-apa dicoret, asal coretannya itu jelas materi, jangan dicoret-coret yang lain. Oke, itu gerak lurus beraturan. Ternyata gerak lurus beraturan itu ada rumusnya. S sama dengan V dikali T atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini dibahasnya nanti ya untuk hitungannya. Sekarang teorinya dulu. Nah, gerak lurus yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau tadi gerak lurusnya beraturan, kalau ini gerak lurusnya berubah beraturan. Nah, GLBB ya,
kalian ini ya, hmm, kalian spidol atau kalian warnain bagian yang penting. GLB itu dibedakan menjadi dua. Ada yang maksud ibu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Itu ada dua. Ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Coba dibaca yang pertama dulu nih. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Artinya gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin cepat. Bayangin. Suatu gerakan makin lama kecepatannya itu semakin cepat. Misalnya apa? Misalnya gerak jatuhnya buah kelapa dari pohon atau buah yang lain. Misalnya ya tadi kelapa, kan waktu dia jatuh kan pertama kecepatannya nggak terlalu cepat, makin lama dia makin kencang. Nah itu contoh GLBB dipercepat. Terus apalagi ya? Misalnya ketika kalian melewati suatu turunan, ketika kalian naik sepeda nih, terus kalian lewat turunan, ketika kalian tidak menggunakan rem, maka kecepatannya makin lama makin apa? Makin cepat kan? Nah, itu namanya GLBB dipercepat. Selanjutnya ada GLBB diperlambat, gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin berkurang. Misalnya ketika kalian, misalnya ini ada bola, ya, ada bola, kalian lempar, kan waktu pertama kali kita ngelempar itu kecepatannya optimal ya, maksimal. Nah, makin lama itu kan sebelum dia turun lagi, pas dia ada di titik dimana kecepatannya itu rendah. Ngerti nggak? Misalnya bayangin deh, kalau nggak sekalian kalian praktekin deh, ketika kalian melempar benda, misalnya dilempar, nah makin lama itu kan kecepatannya semakin berkurang atau semakin lambat. Walaupun kecepatannya itu sekian detik, 0, berapa detik ya. Itu merupakan contoh GLBB diperlambat. Nah, mungkin itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Kita nanti lanjut di gaya ya, yang kedua gaya. Dari kemarin kita ngomongin gerak, selanjutnya nanti kita ngomongin gaya dan hukum Newton. Ibu minta sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kalian baca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanya ke saya, atau ada yang belum paham. Saya tutup pertemuan kali ini. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.